Aman segera menangis dan berkata, "Saya tidak akan pergi, saya tidak akan pergi. Jangan khawatir, Tuan Renza, saya tidak akan pernah pergi." Petik 2. Tuan Renza, Antonio, yang berkeringat dingin, kembali sadar dan melihatnya pingsan di tanah. Aman bertanya dengan kaget, Kamu mengenalnya?" Sebelum Aman dapat berbicara, Tama berkata sambil tersenyum, "Dia memanggilku Tuan Renza ketika dia melihatku." "Sudahkah kamu lupa?" Aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas." Antonio sedikit terkejut dan tidak dapat mengingatnya dalam pikirannya. Tama mencibir dan berkata, "IQ-mu memang sangat rendah." Setelah itu, dia melihat ke arah Aman dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Aman, kamu pandai membunuh dengan pisau pinjaman. Tapi kamu tidak terlalu alami untuk membayangkan bahwa kamu bisa menggunakan pisau yang membunuh ayam untuk membunuh naga?" Aman berkata dengan ketakutan, Tuan Renza, saya tidak bermaksud seperti itu." Petik 2. Tama melambaikan tangannya, "Juga sebelum Anda check out, saya akan membayar Tuan Zero dulu." Setelah itu, dia melihat ke arah Antonio lagi dan berkata sambil tersenyum, "Kamu selalu bilang putrimu harus melihat darah, tapi sekarang dia sudah melihat begitu banyak darah manusia. Tapi dia belum melihat darahmu, apa menurutmu itu pantas?" Jessica yang berada di samping sadar dan berkata dengan cepat, "Tidak. Tolong jangan sakiti ayahku." Tama memandangnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Ayahmu ingin kamu melihat bagaimana dia membunuhku. Dan aku juga bisa membiarkanmu melihat bagaimana aku membunuhnya." Kaki Antonio melunak karena ketakutan, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk di tanah. Dia menangis dan berkata, "Tuan Renza, ampuni hidupku, aku tidak berani tidak menghormatimu lagi." Petik 2. Tama tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku tidak berencana mengambil nyawamu sekarang. Sudah kubilang, aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang nanti agar kamu bisa mengobrol dengan baik." "Terima kasih, Tuan Renza, terima kasih." Mendengar bahwa Tama tidak berniat membunuhnya, Antonio merasa lega dan segera menangis dan berterima kasih padanya. Tapi sebelum dia bisa bernapas, Tama tiba-tiba mengangkat senjatanya, dan terdengar ledakan. Sebuah peluru langsung mengenai lutut kirinya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Antonio memegangi paha kirinya dan berteriak kesakitan, tapi Tama bertanya dengan tenang, "Hanya karena aku belum akan membunuhmu bukan berarti aku tidak akan membiarkanmu berdarah. Apa yang membuatmu senang sepagi ini?" Keganasan dan kedinginan Tama membuat Antonio hanya bisa gemetaran. Dan kata-kata Tama membuatnya semakin ketakutan. Karena dia tahu bahwa Tama hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Tapi apa akan membunuhnya atau tidak, semuanya tergantung moodnya. Memikirkan hal ini, dia menangis dan menangis kepada Tama. "Tuan Renza, kami benar-benar hanya mengalami kesalahpahaman kecil hari ini. Sekarang lututku patah, aku juga harus membayar mahal. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan ketulusan saya dan tidak melakukan kesalahan seperti saya. Saya benar-benar tahu saya salah." Tama tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu. Mengapa kamu menangis? Bos mafia tidak bisa berdarah dan berkeringat. Sambil menitikkan air mata, kamu menangis seperti ini di depan putrimu. Apa kamu layak menjadi bos mafia?" Antonio tiba-tiba merasa malu. Meski sering berbicara tentang semangat mafia, padahal dia benar-benar ditodong pistol dan sudah tertembak. Dia hanya ingin memohon pada Tama untuk melepaskannya. Saat ini, apalagi yang dia pedulikan? Dengan semangat mafia, selama Tama bisa menyelamatkan nyawanya dan lari dari sini ke Manhattan. Dan berlari mengelilingi Central Park Manhattan 3 kali, dia bersedia melakukannya. Sangat sedikit orang yang cukup sukses di bidang tertentu yang tidak takut mati.
Meskipun Antonio telah tumbuh dari berjuang hingga saat ini, dia tidak seberani dan tak kenal takut seperti ketika dia masih muda. Ketika Antonio masih muda, dia sama seperti remaja putra berusia 14 dan 15 tahun itu. Keluarganya miskin dan dia tidak punya uang. Dia tidak pernah menikmati hari yang baik. Ketika selalu keluar untuk membunuh orang, dia tidak mampu naik taksi, naik bus dengan parang di punggungnya, dan dia harus menghindari ongkos saat naik bus. Orang seperti ini bahkan tidak mengerti arti hidup. Dia hanya bisa naik bus untuk membunuh orang selagi masih hidup. Setelah meninggal, dia masih bisa terbaring di ambulans. Jadi meski ada pisau yang mengenai dahinya, dia tidak takut. Namun Antonio telah meretasnya selangkah demi selangkah hingga saat ini. Ketika dia sudah menjadi bos mafia terbesar di New York, dia paling takut mati. Keberaniannya hanya akan terlihat ketika ia benar-benar menumpas lawannya. Misalnya, 10 menit yang lalu, ketika dia merasa Tama hanyalah seekor semut dan dia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati, dia sama sekali tidak takut. Namun, ketika dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya, keberaniannya telah lama hilang tanpa jejak. Untuk bertahan hidup dan mengurangi penderitaan, Antonio hanya bisa menangis dan berkata, "Tuan Renza, jika Anda masih belum puas, saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda 5 juta dolar AS." Itu adalah isyarat kecil. Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, "Antonio, berapa total uang yang kamu miliki?" Antonio tampak panik, menghindari tatapan Tama, dan berkata dengan ragu-ragu, Aku mungkin memiliki kekayaan bersih puluhan juta dolar." Tama mengangkat pistolnya, menempelkan moncongnya ke pipi kanannya, dan mencibir, "Aku tidak mengerti, apa kamu takut mati atau takut mengeluarkan uang?" Antonio gemetar ketakutan, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak, aku salah mengatakannya, Tuan Renza, saya mungkin punya ratusan juta dolar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Antonio dengan cepat menambahkan, tapi kebanyakan dari mereka adalah real estate. Tama memandangnya dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba menarik pelatuk di telinganya. Getaran yang sangat besar membuat telinga kanan Antonio berdengung. Dia tidak tahu apa itu karena getaran pistol atau alasan lain. Dia hanya merasakan mati rasa di telinganya, dan sebelum dia bisa pulih, dia merasakan aliran panas mengalir dari telinganya ke pipi dan dagunya. Dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa telinga kanannya telah tertembak. Pistol Leta 92F buatan Italia selalu menjadi senjata ringan paling dibanggakan para mafia. Dan kekuatan pistol ini memang luar biasa. Energi kinetik moncongnya yang dahsyat tidak menembus telinga kanan Antonio, melainkan langsung pecah berkeping-keping. Antonio menutup telinganya kesakitan dan berteriak putus asa. Jessica juga menangis dan menutup telinga ayahnya dengan tangannya, dan dengan marah bertanya kepada Tama, "Kamu gila? Apa kamu seorang fasis?" "Fasis?" Tama tertawa, "Bagaimana aku bisa menjadi seorang fasis? Tidak seperti ayahmu, pria mafia hebat ini mungkin ada hubungannya dengan Mussolini." Setelah mengatakan itu, Tama memandang Jessica dengan ekspresi tajam dan berkata dengan tegas, "Aku menyarankanmu untuk lebih objektif. Ayahmulah yang ingin membunuhku lebih dulu. Baru saja dia ingin menembak kepalaku, dan kamu melihatnya. Jika aku tidak terlalu mampu, aku sudah berubah menjadi mayat yang tidak bisa dikenali. Meskipun aku memberinya 2 tembakan, aku belum membunuhnya. Dibandingkan dengan dia, aku sudah terlalu baik." Jessica terdiam sesaat. Dia juga tahu kalau ini sepenuhnya salah ayahnya. Dan itu juga niatnya untuk melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Sampai batas tertentu, ini adalah kesalahannya sendiri.
Namun, pria yang tertembak 2 kali adalah ayahnya, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada Tama, "Meskipun dia ingin membunuhmu, bagaimanapun juga, dia sebenarnya tidak menyakitimu sama sekali. Tapi salah satu kakinya patah dan salah satu telinganya hilang. Sebagai perbandingan, kamu tidak punya bekas luka." Tama memandangnya dan bertanya dengan tenang, "Apa menurutmu kata-katamu objektif?" Meski Jessica merasa bersalah, dia tetap berpura-pura tegas sambil berkata, "Tentu saja objektif." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.